Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi, Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi, Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore, Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, bertemu kembali dalam ibadah doa malam. Saat ini mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, di kesempatan yang indah kita mau menyembah Dia, kita mau naikkan pujian bagi Yesus. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus untuk segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun itu dalam suka dan duka, kami tetap yakin bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan kami percaya segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya baik adanya. Dan saat ini kami mau membalas setiap apapun yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat syukur, lewat mazmur kami yang terbaik dari dasar hati kami yang paling dalam. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tak
yang telah terjadi. Mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bila lewat pujian ini kita mau katakan bahwa segala yang terjadi semuanya baik adanya, dan segala yang terjadi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan biarlah hanya kekuatan yang daripada Tuhan boleh tetap terus ada dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi kita dapat melewati semuanya bersama dengan Tuhan.
kita berseru, ketika kita berharap kepadanya, kita percaya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dari tempat kita masing-masing kita mau naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, tangan Tuhan kan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Oh, tanganmu selalu terbuka bagi kami. Oh Yesus, kami berserah kepadamu, kami berseru kepadamu. Haleluya, sebab hanya Engkau yang sanggup, sebab hanya Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup menolong hidup kami. Oh Yesus, ya ralabas ya ralamo, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan dan penghiburan bagi kami. Kiara lama sikinor ne yara lama sikina yara lama ralabatakana yara lama sikiara lamo. Kiara lama siara lama se, Engkau baik. Haleluya, segala pujian hanya bagimu Allahku, hanya bagimu Yesusku yang kudus. Terima kasih, terima kasih, Engkau sungguh baik. Kiara laba
siararalamo. Haleluya, segala pujian dan syukur hanya bagimu. Oh Yesus, haleluya. Kami berseru kepadamu, ini pujian kami, ini sembah kami, yang terbaik, yang terbaik. Kami tahu setiap janji-Mu akan Kau genapi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau simpan janji-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami percaya ketika janji itu ada dalam hidup kami, maka segala sesuatu yang terbaik yang telah Tuhan sediakan terjadilah bagi setiap kami. Saudaraku, mari hari ini, saat ini, dengan penuh penyembahan kita mau datang di hadapan Tuhan sekali lagi. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus berkarya memenuhi hatimu, memulihkanmu, menyembuhkanmu, memberkatimu. Dan biarlah dengan hati yang terbuka, izinkanlah Roh Kudus berkarya. Kiara labas sikina yara labara labatakana yara labas. Kiara labatakana yara labas sikina yara labara. Sembah Yesus. Kiara labas sikino yara lamas. Kiara lamason. Hati kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Kiara labasone, kiara labasikina yara labara labatakana yara labasikina, kiara labara labatakana yara labasikina yara labara labara labasikina yara labara labas, kiara labatakana yara labasikina yara labara labatakana yara labas. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kiara lamase nene yara lamase. Kiara labasi kiara labara labatakana yara lamasi kina yara lam. Kami menyembah-Mu. Allah yang kudus, Allah yang mulia, segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Kiara labas yara lamu, kiara labatakana yara lamas, kiara labas kina yara labara labatakana yara lamas, kiara labas kina yara labara labatakana yara lamas, kiara labas kina yara labara labatakana yara lamas, kiara lamas. Terimalah segala pujian hormat kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tetap terus ada bersama dengan kami. Tangan Tuhan sedang merintah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kabar Bapak Ibu adalah selalu dan sehat-sehat saja. Karena situasi kondisi seperti ini kita tetap jaga ya protokol kesehatan supaya kita juga bisa memberikan yang terbaik di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah doa malam ini dengan kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak buat semua kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapak. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah Bapa yang selalu memberi kami yang terbaik. Engkau Bapa yang peduli dan mengerti dalam setiap persoalan hidup kami. Bahkan saat situasi seperti ini Engkau tetap tidak akan pernah meninggalkan kami. Ketika kami hanya fokus kepadamu, maka Engkau akan fokus kepada kami. Terima kasih Bapak buat malam hari ini ya Bapak. Dan sebentar kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Karena hanya dengan firman-Mu, kehidupan kami akan semakin hari, akan semakin lebih daripada pemenang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan naikkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kenapa saya memilih tema ini? Karena kita melihat ya situasi kondisi dunia yang saat ini tidak menentu, yang saat ini masih banyak kekhawatiran ya. Untuk itu saya akan memberikan satu tema bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena adalah satu-satunya Tuhan itu sumber kekuatan, Tuhan sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan hanya di dalam Tuhan kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Topang aku Tuhan sesuai dengan rencana-Mu supaya aku hidup. Itulah firman Tuhan yang menjadikan dasar di dalam kekuatan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, ada 4 langkah yang akan saya sampaikan ketika bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan ya. Ada 4 langkah. Nah, 4 langkah ini semuanya harus kita lakukan ketika kita mau menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama adalah ucapkan, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu dasar dari firman Tuhan, bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita akan lihat di dalam Markus 5 ya. Kita akan lihat di dalam Markus 5 ayat 24 sampai 30. Ayat ini sudah tidak asing lagi ya dalam kehidupan kita. Ayat ini sudah familiar di telinga kita. Tetapi apakah ayat ini hanya kita dengar saja dan kita berkata, oh iya, ya? Apakah kita hebat perempuan yang sakit pendarahan terus selesai? Apakah cerita atau kisah di dalam Markus 5 ayat 24 dan 30 ini benar-benar menjadi motivasi bagi kita untuk kita mampu melakukan seperti wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita akan baca firman itu. Markus 5 ayat 24 sampai dengan 30. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Bapak Ibu, ayat 24 ini berbondong-bondong, artinya ketika orang banyak ini berbondong-bondong kita tidak tahu ya. Status sosial mereka kita juga tidak ngerti. Kemudian tingkat pendidikan mereka kita juga tidak tahu karena tidak diceritakan. Kemudian mereka berasal dari mana ya, pastinya ada berbagai macam asal yang di sini dikatakan orang banyak berbondong-bondong ya. Terus kemudian 25 adalah di situ, jadi di banyak orang yang berbondong-bondong itu, di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib.
sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu, kita akan lihat di ayat 26. Ia itu telah berulang-ulang, jadi tidak hanya satu kali. Saya yakin dan percaya selama 12 tahun ini dia berulang-ulang dan dia mendengar, mungkin tabib A bagus ya datang, tabib C bagus ya datang, tabib C dia bagus datang, tetapi tidak ada sehatnya, ya tidak baik. Justru di sini keadaannya makin memburuk di ayat 26. Kemudian 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bapak Ibu perhatikan ayat 26 dan 27. Yang ayat 26 dikatakan, ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Nah, ketika seorang wanita yang sakit pendarahan ini diobati oleh tabib, dia pun sebenarnya sudah mendengar tentang Yesus. Jadi bukan berarti dia ke tabib A, tabib C, tabib D tidak sembuh, dia baru mendengar Yesus, bukan. Ketika dia sudah tabib A, tabib C, tabib D, keadaannya semakin memburuk, itu dia sebenarnya sudah mendengar tentang Yesus. Ya, dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya, ya, kata seorang perempuan yang sakit pendarahan itu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa, dahsyat ya Bapak Ibu. Ya, dia sudah mendengar tentang Yesus dan dia di tengah-tengah orang banyak itu dia datang menjamah jubah Yesus, dan satu iman yang dahsyat, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman yang benar-benar diperkatakan ya dan dilakukan. Ya. Kemudian 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perhatikan ya. Jadi badannya sudah sembuh. Wanita itu setelah menjamah jubah Yesus, dia ini merasa bahwa badannya sudah sembuh, bukan akan sembuh, bukan nanti kalau pulang di rumah sembuh, bukan. Tetapi ketika dia menjamah jubah Yesus, ya, dia di sini dikatakan perempuan itu dia sudah sembuh, ya. Kemudian yang ke-30 yang terakhir, pada ketika itu juga. Ya, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling, Yesus berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Ya. Jadi ini yang menjadi perhatian ya, yang akan saya sampaikan. 4 hal tadi saya ambil dari Markus 5 ayat 24 sampai dengan 30. Yang pertama, bagaimana kita menjadi kuat ya? Kita punya power ya, kita punya power di tengah-tengah keadaan dunia, situasi yang kondisi tidak menentu ini. Yang pertama, ucapkan. Ya. Seperti wanita tadi ayat di 28 dikatakan, dia kan berkata di 28 tadi ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia ucapkan, dia perkatakan. Ya, wanita ini tidak berkata dalam hatinya, tidak berkata apakah nanti aku sembuh ya kalau jamah jubahnya, tidak, tapi dia berkata, ya. 28 jelas, sebab katanya. Ya. Jadi ini iman harus diperkatakan. Karena ucapan kita positif atau negatif, ya itu akan terjadi. Kalau kita selalu mengucapkan yang positif pasti itu akan terjadi, kalau negatif itu pun juga terjadi. Jadi tergantung dari kita, ya, tergantung dari kita. Jadi asal ku jamah, ya, asal ku jamah ini menandakan hasil iman yang diperkatakan. Ya, asal ku jamah saja. Ini adalah hasil iman yang
diperkatakan. Kita akan melihatnya. Karena ketika saya menyampaikan itu harus ada dasar firman ya, dasar firman. Roma 10 ayat 9. Ya, Roma 10 ayat 9 dasarnya. Ya, sebab jika saya dan saudara-saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita akan perhatikan bersama-sama, maka kamu akan diselamatkan. Ya, maka saya dan saudara, saya dan Bapak Ibu akan diselamatkan. Tapi di sini dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulut kita, ya seperti perempuan tadi, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia sudah sembuh. Jadi dasarnya adalah di Roma 10 ayat 9 tadi. Jadi yang pertama adalah ucapkan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lakukan. Ya, kita harus melakukan di tengah-tengah situasi kondisi. Ya, yang orang bilang masih ada COVID, masih ABC. Tapi kita harus mengucapkan ya, bahwa Tuhan selalu memberikan aku yang terbaik. Ya. Tuhan menopang aku sesuai dengan janji Tuhan supaya aku hidup. Ucapkan itu ya. Dan saudara harus melakukannya. Seperti tadi ya. Tidak mudah saudara, di tengah-tengah orang banyak, ya, saya juga membayangkan di tengah-tengah orang banyak. Wanita ini situasi kondisinya sakit pendarahan. Sudah 12 tahun, pasti dia secara fisik itu sudah lemes ya. Saya hanya membayangkan aja ya. Sudah lemes secara fisik dan sebagainya, dan dia harus menaklukkan rintangan, menaklukkan hambatan karena dia harus sampai bisa menjamah jubah Yesus. Itu tidak mudah. Ya. Dan ketika dia perempuan ini ingin menjamah jubah Yesus, dia pasti berkali-kali. Ketika dia maju ke depan, dia tidak berhasil. Ya, karena dia ya harus berhati-hati. Dia maju lagi, dia tidak berhasil lagi. Jadi wajar saudara, dalam hidup ini ada tantangan. Dalam hidup ini ada rintangan, itu pasti ada. Tapi bagaimana saudara melakukan ya untuk menghancurkan rintangan dan hambatan itu? Yang pertama tadi jangan lupa adalah ucapkan dulu ya. Ucapkan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Ya, berkata-katalah dengan hal-hal yang positif untuk membangun diri Anda. Kita tidak akan bisa membangun diri kita dengan perkataan-perkataan kita yang melemahkan, yang negatif, tapi harus positif. Harus positif, lakukan itu dulu. Ucapkan itu, kemudian yang kedua adalah lakukan seperti perempuan tadi ya. Demikian juga dengan hidup kita, jangan jemu-jemu melakukan apa yang sudah kita ucapkan ya. Rintangan hambatan itu sebetulnya menjadikan kita semakin kuat, menjadikan kita semakin punya power ya. Kalau kita mampu mengatasi hambatan, kita mampu mengatasi rintangan, karena ketika kita berjalan Yesus itu ada di depan kita. Berkat-berkat Tuhan sudah menanti kehidupan kita. Jangan takut ya. Kita akan melihat dasarnya apa? Ya, dasarnya di Yakobus 2 ayat 22. Ya. Dasarnya adalah di Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat ya bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kita punya iman, it's okay, semua orang punya iman. Tapi iman kita hanya iman kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu, kita akan ulangi lagi bahwa iman yang kita punya adalah iman kita hanya kepada Yesus, tidak kepada yang lainnya. Ya, dan iman harus dengan perbuatan, sehingga iman yang kita miliki ini akan menjadi apa? Menjadi sempurna. Seperti perempuan ini, ya,
perempuan ini punya iman, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ya, dia punya iman yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Yakobus 2 ayat 22 tadi dasarnya, ya. Bagaimana kita ini harus melakukan? Bagaimana kita ini harus melakukan, ya? Jadi wanita ini, saya yakin wanita ini tidak akan beroleh kesembuhan jika dia hanya berkata saja, mengucapkan saja seperti tadi ya, mengucapkan saja. Ya sudah, asalku jamah jubahnya pasti aku akan sembuh. Terus wanita ini diem aja. Dia ngerti, oh mungkin Yesus di depan. Yesus di depan, orang banyak ini menghalangi dia, rintangan-rintangan hambatan itu ada di depan kita. Terus perempuan ini berkata, asalku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh kok. Terus dia diem, tidak mau mengalahkan, tidak mau menghancurkan hambatan, tidak mau menghancurkan rintangan. Saya yakin wanita ini tidak akan sembuh, karena dia berada di tempat terus, tidak mau maju, tidak mau kemana-mana. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hidup kita mau berhasil, kita mau sukses, kita berdoa, oke, kita punya iman hanya pada Yesus benar. Tapi apakah kita ini melakukannya? Apakah kita ini punya satu power untuk berani melakukan? Kita berani untuk menghancurkan tantangan-tantangan itu. Itu adalah di dalam diri kita sendiri, ada kemauan, ya. Ada kemauan seperti wanita ini tadi. Kemudian yang ketiga adalah terimalah. Nah, ini Saudara. Bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan? Yang pertama tadi adalah ucapkan. Yang kedua lakukan, dan yang ketiga ini adalah terimalah, ya. Kita menerima. Ya, di sini dikatakan tadi ya, di ayat yang berikutnya tadi ya. Saya akan lihatkan lagi gini, 29. Seketika itu juga, jadi di Markus 5 ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Seketika Saudara. Ya, jadi ketika wanita ini mengucapkan, dia melakukan, dia sudah menjamah jubah Yesus dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dan dia ketika dia menjamah jubah Yesus seketika. Jadi seketika itu tidak ada selang waktu 5 menit, 10 menit, tidak ada. Begitu tangannya menjamah, maka di sini dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Seketika Saudara. Karena Tuhan itu tidak ingin, ya. Kita ini terlalu gini, Tuhan kenapa? Tuhan mengapa? Tuhan kapan? Kalau kita punya masalah, banyak ya yang masih masalah itu kita pertanyakan pada Tuhan. Tuhan mengapa hidupku seperti ini? Tuhan mengapa aku seperti ini? Kapan Tuhan ini akan berakhir? Tapi Saudara tidak mau bergerak. Ya, Saudara tidak mau bergerak. Ya, jadi ketika wanita ini menerima, maka seketika tidak ada rentang waktu. Ya, dasarnya ya ketika kita menerima, ya karena ketika kita mau menerima sesuatu itu pasti ada proses, ya ada proses. Wanita ini mau menerima kesembuhan dari Tuhan ada prosesnya. Dia harus menghancurkan rintangan, kesulitan, ya ada proses yang harus dia lalui. Tidak enak-enak. Dia di sini misalnya Tuhan Yesus di sana terus ini ada jalan gampang gitu, enggak, orang berbondong-bondong, berdesak-desakan ya. Enggak mudah itu. Ya. Kemudian ada dasarnya bagaimana ketika kita ini menerima ya, mujizat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan. Ya, kita akan lihat di dalam Yesaya ya. Kita akan lihat di dalam Yesaya 30 ayat 15b. Ya. Di sini kita akan lihat. Makanya apa yang saya sampaikan ada dasarnya. Ya, ucapkan tadi dasar firman-Nya ada, lakukan dasar firman-Nya ada. Terimalah ini dasar firman-Nya juga ada. Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya.
terletak kekuatanku. Sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku. Saudara, ketika saudara mau menerima apapun dari Tuhan, saudara harus tetap tinggal tenang. Percayalah bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat. Nah, ketika saya dan saudara, Bapak Ibu ingin menerima dari Tuhan, kita harus tetap tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang ini bukan berarti ya sudahlah saya tak diem aja, enggak. Tetapi tenang itu jiwa kita ini harus tenang. Harus percaya pada Tuhan. Ya, jadi dikatakan terletak kekuatan kita. Sudah jelas dasarnya Bapak Ibu ya. Sudah jelas. Tidak ada yang sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya firman Tuhan ini sudah ada. Jadi iman yang diucapkan harus dilakukan agar saudara menerima dan itu menjadi kenyataan. 1, ucapkan. 2, lakukan. 3, kita pasti akan menerima. Dan yang terakhir, dan ini ya pasti harus kita lakukan. Kalau saya sudah melakukan 1, 2, 3, kenapa saya masih seperti ini? Pertanyaannya, nah yang keempat sudah dilakukan belum? Apa yang keempat? Yang keempat itu adalah ceritakan, saksikan. Ya, ceritakan, saksikanlah. Ya, Mazmur dasarnya di Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Ya, di dalam Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Ini bagaimana ketika kita sudah mengucapkan, kita sudah melakukan, dan kita sudah menerima dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa ya sudah beginilah, sudah kok gitu. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Di dalam Mazmur, ya, di dalam Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu, jadi yang pertama, bersyukurlah. Apakah kita sudah bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah serukanlah namanya. Serukanlah namanya. Kemudian perkenalkanlah ya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah, bermazmurlah, percakapkanlah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tidak mudah. Kalau saya, Bapak Ibu, ya, melakukan 6 hal ini, bersyukurlah, serukanlah, perkenalkanlah, bernyanyilah, bermazmurlah, percakapkanlah, misalnya itu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah mudah. Saudara-saudara, saya ingin bersaksi bahwa ini dia pasti ngerti. Tapi bagaimanakah yang keempat ini, ceritakanlah dan saksikanlah kebesaran Tuhan ini kita sampaikan kepada saudara-saudara, orang-orang yang belum terima Yesus. Ya, saudara sudah diberkati, berani enggak saudara menyampaikan ini kepada orang-orang yang belum terima Yesus? Ini bukan perkara yang gampang, ini bukan perkara yang mudah. Ya, pasti masih berpikir-pikir. Gimana ya nanti kalau ini pikiran kita itu jalan. Tapi kalau misalnya saya diberkati Tuhan, saya berhasil luar biasa. Saudara disuruh bersaksi ya pasti langsung. Mungkin berdiri di sini saudara-saudara saya akan bersaksi kemarin saya, itu perkara yang mudah. Tapi bagaimana ketika saudara bersaksi untuk orang-orang yang belum terima Yesus? Di sekeliling saudara, di tetangga yang paling dekat dulu aja lah, di tetangga, mungkin yang bekerja di kantor. Berani enggak? Ya, berani enggak kita melakukannya? Ya, berani enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita melakukannya? Ya, nanti mungkin bisa dibaca ya di Wahyu. Ya. Di Wahyu 21 ayat 8.
Wahyu 21 ayat 8 ini sudah jelas loh Bapak Ibu, kalau saudara tidak berani bersaksi. Ya sudah, aku sudah diberkati Tuhan, diam aja lah. Ya, tapi kita akan lihat di Wahyu 21 ayat 8. Ya, betul. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang apa yang pertama penakut. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka sekali lagi, mereka yang saya sebutkan di atas tadi, akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yang pertama di sini disebutkan adalah penakut. Termasuk ketika saudara tidak mau, takut, Bu, nanti aku kalau bersaksi gimana ya? Nanti saya dikiranya sok rohani, nanti dikiranya saya sombong. Banyak logika atau pikiran kita yang kita buat sendiri. Padahal di sini dikatakan tadi ya, sudah dikatakan di dalam Mazmur 105 ayat 1 dan 2 sudah jelas sekali ya. Saksikanlah ya, bersyukurlah, serukanlah, perkenalkanlah. Sudah jelas, tapi kita masih main logika. Nah, di Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut. Maksudnya di sini penakut, bukan dalam kegelapan saya takut, ke kamar mandi sendiri takut, listrik mati takut, bukan itu. Bukan fisik ya, tapi ketika kita tidak berani menyampaikan kebenaran Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, kita tidak mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Saudara tahu sendiri, ya di sini dikatakan bagian mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Memang itu tidak mudah, tapi kita perlu belajar. Ya dari terdekat dulu, mungkin tetangga kita, mungkin satu rumah yang belum terima Tuhan, mungkin di kantor, ya, mungkin di toko dengan karyawannya. Ya step by step. Dan yang tidak kalah pentingnya, minta Roh Kudus untuk menuntun. Dalam kita bersaksi, dalam kita menceritakan kehebatan Tuhan, bahwa Tuhan itu ajaib, ajaibnya apa? Tuhan itu dahsyat, dahsyatnya apa yang terjadi dalam kehidupan saudara itu apa? Ya, itu harus kita sampaikan. Minta tuntunan Roh Kudus supaya yang kita sampaikan, kita saksikan itu benar di hadapan Tuhan. Tidak mengada-ada. Ya, itu Bapak Ibu ya, yang perlu kita menjadikan dasar bagi kita. Ayat-ayat yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, itulah yang saya sampaikan, ada 4 hal ya. Bagaimana kita menjadi kuat, kita punya power ya dalam Tuhan, bukan dunia loh ya. Saya sampaikan bukan kita menjadi kuat di dalam dunia, tetapi bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau kita sudah menjadi kuat di dalam Tuhan, di dunia kita pasti akan kuat. Ya, di dunia kita pasti akan kuat. 1, apa? Yang pertama tadi ucapkan, yang kedua lakukan, yang ketiga kita menerima, dan yang keempat saksikan atau ucapkan. Masing-masing 4 itu tadi ada dasar firman-Nya, ya. Ayat-ayat firman Tuhan sudah jelas, sudah saya sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya tutup, saya ingin bersaksi tentang bagaimana ya saya sudah diberkati Tuhan. Tadi saya katakan ya, bukan sok rohani, bukan satu kesombongan. Semua kita harus berbicara tentang Tuhan, bukan berbicara tentang diri kita, bukan berbicara apa yang kita lakukan, tapi kita akan berbicara tentang Tuhan kepada semua orang. Ya, Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jelas kan? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui siapa? Semua orang. Filipi 4
ayat 5. Jadi bukan hendaklah kebaikan hatimu diketahui keluargamu, enggak. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh sesama saudara-saudaramu yang sudah terima Tuhan, enggak. Tapi semua orang, artinya siapa dia, pokoknya dia harus ngerti kebaikan hati kita. Nah, kebaikan hati kita itu di dalam kita melakukan sesuatu, motivasi kita ini benar di hadapan Tuhan. Bukan motivasi yang benar di hadapan manusia. Nah, saya akan bersaksi sebelum doa malam ini saya akhiri. Saya akan bersaksi. Ya, di Magetan ada yayasan, ya, Khair Glory, ya, itu pusatnya ada di Jakarta dan yang masuk di situ itu adalah semua, bukan satu gereja, tetapi orang-orang yang peduli. Orang yang masuk di situ adalah orang-orang yang peduli akan sesama manusia, siapapun dia. Ya, di dalamnya adalah orang-orang yang peduli, care kepada sesama kita. Ya, tidak memandang siapa dia. Nah, kegiatan kami itu adalah tentang pendidikan, sosial, tentu saja keagamaan. Ya, kami beberapa melakukan kegiatan-kegiatan. Ya, dalam 1 minggu sekali, jadi 4 bulan itu ada 4 kali. Kita berbagi kasih, kita menabur. Ya, selama ini taburan kita berupa sembako. Kita tabur kepada orang-orang yang memang itu membutuhkan. Ya, membutuhkan. Sekali lagi saya berbicara tentang Tuhan ini ya, saya tidak berbicara tentang diri saya, enggak, tapi kita tabur sembako ini ke beberapa tempat. Nah, di Magetan itu ada 19 kecamatan. Kami sudah sampai 8 kecamatan. Dan ketika kami menabur, kita harus minta hikmat Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus menabur, kami harus menabur supaya taburan kami ini tepat sasaran. Ya, nah akhirnya kami berkolaborasi, ya, yang terakhir ini dengan pemerintah daerah, dengan Pemda Magetan. Kami berkolaborasi di bulan puasa ini kebetulan ya, kami berkolaborasi tentang pembagian makanan ringan. Kalau sebelum berpuasa kami membagi sembako, ya, kami membagi sembako. Berpuasa ini kami membagi makanan ringan. Yang terakhir ini kami membagi makanan ringan dengan tim kabupaten, dalam hal ini adalah dengan PKK-nya, ibu-ibu ya, karena biasanya kalau makan itu ibu-ibu ini ya. Kami bagi semuanya ya. Makanya di sini kami tidak menutup diri, wah ini hanya untuk orang percaya saja, ini hanya untuk gereja ini aja ya. Ini hanya untuk ini aja menurut pikiran kita, tapi dasarnya adalah tadi ya. Di Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Ya. Jadi kita ini harus melakukan supaya diketahui semua orang, bukan karena kesombongan, bukan karena kita sok rohani, tetapi Tuhan yang tahu motivasi kita di dalam kita menabur. Ya. Jadi ini yang bisa saksikan bagaimana saya bersyukur, ya. Bagaimana kita memperkenalkan Tuhan dengan cara yang berbeda. Ya, masing-masing saudara dan saya punya cara di dalam melakukan Mazmur 105 ayat 1 dan 2 ini berbagai macam cara. Nah, puji Tuhannya kami bergabung di Yayasan Khair Glory Indonesia yang ada di Magetan, ya, yang kita setiap 1 minggu sekali ini berbagi sembako. Dan saya rindu Bapak Ibu ya peduli terhadap orang lain. Ya, kita tidak perlu menunggu. Ya, kita dulu, wah saya kan masih repot. Saya kan masih apa nih ya, cicilan saya masih banyak.
Ya mungkin saya masih berhutang, enggak mungkin lah saya mau berbagi kasih, Bu. Ya, itu hanya alasan kita saja. Ya, karena kita berbicara tentang Tuhan loh ya. Kalau kita berbicara tentang Tuhan itu enggak ada alasan itu. Ya, ketika saudara peduli, ketika saudara care pada sesama, semua orang, saya yakin dan percaya, Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat, pasti akan peduli terhadap Bapak Ibu. Dan itu pasti. Ya, jadi enggak usah kita ya mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa peduli bersama-sama dengan kami. Ya, karena ada beberapa kota yang sudah bergabung dengan kami. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama ya untuk melakukan 4 hal ini supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik. Kalau saudara ingin menjadi keluar sebagai pemenang, maka saudara harus menjadi pemenang dulu. Tidak bisa saudara berkata, Bu, aku sudah keluar sebagai pemenang. Tapi saudara belum menjadi pemenang, tidak akan pernah bisa. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Saudara tidak bisa berdalih-dalih, saya banyak ini, saya banyak ini. Terus saudara berbicara, saya sudah keluar sebagai pemenang. Pertanyaannya, saudara sudah menang dulu. Apakah saudara sudah menang mengalahkan keegoan saudara? Mengalahkan alasan-alasan saudara, kalau itu sudah berhasil dan saudara lakukan seperti wanita yang pendarahan 12 tahun ini, maka saudara akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, nah Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini menjadikan dasar kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Saya yakin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang Filipi 4 ayat 5 katakan tadi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, dan ingat di dalam Mazmur 105 ayat 1 dan 2, dan jangan lupa juga di dalam Wahyu tadi ya, Wahyu 21 ayat 8. Kiranya Tuhan memberikan kita yang terbaik, dan doa malam ini akan kita tutup bersama-sama dengan doa. Bapa yang ada di dalam sorga, Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu peduli dalam setiap persoalan hidup kami, apapun yang kami alami. Ketika kami tetap fokus kepadamu, maka Engkau pun akan fokus kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur bila pada malam hari ini kami menjadi kuat di dalam Engkau. Kami punya power di dalam Engkau ya Tuhan. Asalkan kami mau mengucapkan, kami mau melakukan. Dan ketika kami sudah menerima, kami bersaksi, kami bercerita tentang kebesaran-Mu ya Tuhan. Untuk itu mari Roh Kudus pimpin kami. Supaya ketika kami menyampaikan kedahsyatan-Mu, bukan berbicara tentang kami, tapi kami berbicara tentang Engkau. Allah yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapak. Buat hari-hari ini kami yakin dan percaya apa kata dunia, kami tidak akan Bapak memperkatakan apa kata dunia, tapi kami akan memperkatakan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala, Bapak Cahyono, beserta Ibu. Kami juga berdoa bagi anak cucu dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Engkau berikan yang terbaik bagi keluarga Bapak Cahyono. Bapak dimanapun mereka berada, kami yakin dan percaya hikmat-Mu, pewahyuan-Mu selalu ada di dalam gembala kami yaitu Bapak Cahyono. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya segala pujian, hanya segala syukur, hanya segala hormat bagi-Mu Tuhan Yesus. Yang kami sembah dan kami tinggikan, yang menjadi junjungan kami. Haleluya, amin. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau
Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk dapat menyelesaikan ibadah doa malam kami di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu dan kami telah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga banyak pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus memberkati Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk memuliakan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati Tuhan setiap usaha kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Kau terus memberkati Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan, yang memimpin negara ini bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa untuk dapat Tuhan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi hari ini di negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan segera menyelesaikan Tuhan corona yang ada di negara kami. Dan kami yakini itu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu tempat ini. Kida ramaya ramata sikap para rabaya rama sikat arabaya rama syada rabaya rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asalkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.